Halo teman-teman, di tutorial kali ini kita akan belajar lagi tentang bagaimana cara membuat agent TKI menggunakan Agent Development Kit Framework atau ADK. Di tutorial sebelumnya, kita telah belajar bagaimana caranya membuat iAgent finansial menyusun laporan eh, profit and loss otonom dari database lokal. Dan teman-teman tentunya jika ingin mengikuti tutorial lainnya terkait dengan cara membuat iAgent, teman-teman bisa memilih yang playlist-nya adalah community tutorial. Di sini saya telah mengupload beberapa sampel video tutorial yang nanti bisa teman-teman ikuti. Oke, di tutorial kali ini kita nanti akan membuat sebuah data cleansing. Jadi kita nanti mempunyai sebuah data, sebuah data sampel data atau mock data. Di sini berisi invoice, date, branch, product. Ini adalah data penjualan. Data penjualan ini nanti akan kita olah menggunakan Pandas dan apa namanya, nanti kita akan coba menganalisisnya, meminta bantuan dari uh, Gemini model. Oke, sekarang kita akan berpindah ke workflow. Di sini workflow-nya adalah kita akan bikin sebuah fungsi, namanya nanti read and validate data. Terus kita nanti akan membuat routernya, dan di router ini nanti akan ada dua kondisi, clean dan dirty. Jika clean, nanti dia akan prepare analysis input. Jika datanya dirty atau kotor, kita akan memanggil fungsi namanya data imputation, dan nanti akan ngecek lagi ke read and validate data, baru dia balik lagi ke routernya dan dia akan dilempar ke prepare analysis input. Jika datanya sudah bersih, sudah clean, nanti fungsi prepare analysis input akan dieksekusi, baru setelah itu nanti akan dikirim ke Gemini modelnya. Jadi Gemini modelnya itu nanti akan menganalisis based on dari data yang udah bersih. Oke, secara sederhananya logic bisnis prosesnya adalah nanti ada ingestion. Proyek ini memvisualisasikan departemen analisis dan otomatis nanti ada ingestion dan validation, ada automated cleansing, terus ada iterative verification, selanjutnya ada strategic analysis. Nah, ini yang paling penting di sini nih, arsitektur workflow. Jadi, seperti yang saya tadi udah jelaskan, ada visualisasi alurnya, ada start, read, validate, nah, terus ada dirty dan clean. Jadi, secara gambaran besarnya, logic yang akan kita bikin nanti seperti ini. Dia pertama akan melakukan read validate data dulu. Dia akan baca data dari file Excel, file CSV yang sudah kita buat, terus sediakan. Baru nanti si routernya dia akan mengecek apakah datanya clean atau kotor sesuai dengan common input yang diminta. Nanti teman-teman bisa menggunakan beberapa sampel skenario pengujian ini. Misalnya, jalankan pipeline validasi pembersihan data untuk data transaksi saat ini. Nah, nanti dari sini, dari berdasarkan based on data ini, nanti si Gemini akan membantu memilih apakah ini termasuk dirty atau kotor atau clean gitu ya. Logiknya itu dia dirty atau clean. Jadi si Google ADK-nya nanti yang akan membantu membantu melempar ke logik yang mana gitu. Jadi kalau misalnya ternyata ditemukan nanti ada indikasi data ini masih kotor, dia nanti akan dilempar ke data imputation. Kalau misalnya ternyata udah clean dari hasil analisisnya, analisis preparationnya udah clean, preparation datanya, dia nanti akan di-prepare ke analisis input, dipersiapkan untuk dikirim ke Gemini model untuk dari sana nanti Gemini model yang akan menganalisis memberikan analisis berdasarkan data yang sudah bersih. Oke teman-teman, kita langsung aja ke kodenya. Jadi struktur kodenya, kalau kalau nanti teman-teman kalau kalau nanti teman-teman pelajari di sini nanti ada yang paling penting di sini nih. Jadi route agent workflow. Ada data clean, ada start, read and validate data, terus ada read and validate router. Setelah itu ada di routernya ada prepare analysis input, data imputation. Kalau misalnya di sini ada titik masuk, start, terus ada hasil validasi dikirim ke router. Setelah itu jalur jika data siap, jika data clean, prepare analisis input. Jika ternyata datanya butuh perbaikan, maka ya dia akan dikirim ke data imputation seperti yang ada di logic ini ya.
Oke, sekarang kita ke kodenya. Jadi pertama, seperti biasa nih teman-teman perlu menginstal Google ADK-nya. Dan di sini saya menggunakan ADK Workflow. Jadi kalau misalnya teman-teman ke dokumentasi resminya, teman-teman bisa memilih yang bagian, kita pilih yang ini, build agent. Teman-teman pilih yang ini, Create Workflow. Ini adalah apa namanya, di sini saya menggunakan cara ini. Ini agen workflow. Jadi di sini kita bisa mengatur si apa namanya, bisa mengatur logic di agent ya, supaya kita bisa mengatur alur logika berpikirnya sebelum nantinya kita meminta Gemini model untuk melakukan analisis. Oke, jadi pertama kita berdasarkan data ini ya, kita akan bikin expected column-nya terlebih dahulu. Ada invoice ID, date, branch, product line, unit price, quantity, total payment, payment method, customer type, dan status. Kemudian ini adalah agent LLM-nya, kita definisikan, kita pakai yang Gemini Flash Lattice. Setelah itu di sini karena kita menggunakan Pandas, data ini kita olah menggunakan Pandas, jadi kita akan membuat data frame expected column-nya. Terus setelah itu di bagian yang kedua, kita akan mendefinisikan node fungsinya. Jadi kita akan membuat sebuah fungsi Python untuk memproses data. Pertama, seperti yang tadi di workflow, kita akan membuat read and validate data. Di sini tentunya ini fungsi untuk ini ya, membaca dan memvalidasi data. Jadi kita nanti akan menggunakan kemampuan atau fitur yang dimiliki oleh Pandas untuk membaca data CSV dan mengolahnya sesuai dengan logic yang kita inginkan. Terus kedua, kita tadi sudah menjelaskan tentang data imputation. Jadi kalau misalnya datanya kotor, kita perlu melakukan pembersihan data. Di sini nanti data itu akan dibersihkan terlebih dahulu, di replace kolomnya. Oke, selanjutnya berdasarkan workflow yang sudah kita buat, kalau semua logic datanya udah bersih nih, nanti si framework-nya akan mengirim ke fungsi prepare analysis input. Kita cek di sini apa aja di sini, mengolah data frame menjadi ringkasan teks untuk LM. Jadi di sini datanya akan di merge atau akan dibikin summary yang bisa diolah oleh si LLM-nya. Setelah itu nanti data ini akan dieksekusi oleh si Gemini model di bagian ini, prepare analysis input, business analysis agent. Jadi di bagian ini nanti data akan dikirim ke Gemini model untuk dianalisis based on input prompt yang kita masukkan di ADK-nya, di ADK webnya. Oke, sekarang bagaimana cara kita mensimulasikan project ini? Sekarang kita coba buka terminal. Seperti biasa, karena kita pakai Python, jadi pastikan teman-teman sudah berada pada mode Python Virtual Environment. Kalau belum, bisa aktifkan terlebih dahulu. Setelah aktif, apa yang perlu dilakukan? Seperti biasa, jalankan ADK Web di main root-nya ya. ADK Web. Jalankan. Oke, sudah jalan. Kita buka web browser-nya. Coba cek. Nah, oke, sudah berhasil. Nah, kita coba sekarang uji. Jadi saya sudah menyiapkan ini ya. Nanti teman-teman bisa membaca di readme-nya, di readme file-nya. Kita bisa menggunakan misalnya ya, saya akan menggunakan skenario analisis finansial. Analisis trend tool pendapatan total payment bercabang dari data transaksi yang sudah terverifikasi dan bersih. Sini kita coba baca, kita coba inputkan ini.
Coba inputkan. Nah, prepare analysis input sedang berjalan. Harusnya nanti hasilnya lebih business analyst. Nah, ini hasilnya. Tren terdapat ketimpangan performa penjualan yang sangat signifikan antar cabang B mendominasi pendapatan secara mutlak dengan kontribusi sebesar 93,5% dari total penjualan. Nah, ini adalah hasil analisisnya. Saya akan coba menggunakan prompt yang lain, misalnya uji mekanisme routing jika data mengandung null atau unknown, otomatis lakukan imputasi sebelum melanjutkan ke tahap analisis. Oke. Kita akan menggunakan ini. Harusnya nanti imputation function-nya akan di-call oleh si ADK framework. Oke, kita coba jalankan. Imputation, route and clean. Datanya udah berhasil, not output for. Nah, ini imputation-nya udah jalan nih. Di sini ada proses imputation ya. Output. Kita lihat ini. Ya, bagian ini. Nah, jadi tadi ada proses jalan ke sini. Dia lari ke sini dulu, divalidate dulu, balik lagi, baru dia datang ke sini. Performa penjualan menunjukkan ketimpangan ekstrim, di mana cabang B mendominasi dengan kontribusi 93%. Ya, total pendapatan, sementara cabang A. Nah, ini adalah example jika kita ingin memberikan atau jika kita ingin membuat sebuah logic untuk agentic AI kita supaya pengolahan datanya atau logika pengolahan datanya itu lebih benar gitu loh. Artian kalau misalnya kita langsung menggunakan AI agent, kadang si AI agent ini perlu beberapa kali untuk memproses pengolahan data sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, dengan adanya workflow ini, ini akan lebih membantu si AI agent untuk untuk memberikan output yang lebih jelas dan lebih akurat. Oke, teman-teman, demikian bagaimana caranya kita membuat agentic workflow menggunakan Google ADK. Selamat mencoba.